Bab 3. Kelompok-kelompok sosial. D. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Setelah membicarakan kelompok-kelompok sosial yang teratur, maka kini tiba waktunya untuk secara garis besarnya menguraikan kelompok-kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur. Seperti misalnya kerumunan, publik, dan lain sebagainya, beserta bentuk-bentuknya. Bermacam-macam bentuk kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur tadi pada dasarnya dapat dimaksudkan ke dalam dua golongan besar, yaitu kerumunan dan publik. 1. Kerumunan, crowd, adalah sangat sukar untuk menerima suatu pendapat yang mengatakan bahwa sekumpulan manusia semata-mata merupakan koleksi dari manusia-manusia secara fisik belaka. Setiap kenyataan adanya manusia berkumpul sampai batas-batas tertentu juga menunjuk pada adanya suatu ikatan sosial tertentu, walaupun mereka saling berjumpa dan berada di satu tempat secara kebetulan. Misalnya di stasiun kereta api, kesadaran akan adanya orang lain telah membuktikan bahwa ada semacam ikatan sosial. Kesadaran tersebut menimbulkan peluang-peluang untuk dapat ikut merasakan perasaan orang lain yang berada di tempat yang sama. Suatu kelompok manusia tidak hanya tergantung pada adanya interaksi-interaksi, akan tetapi juga karena adanya pusat perhatian yang sama. Suatu ukuran utama adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Sedikit banyaknya batas kerumunan adalah sejarah mata dapat melihatnya, dan selama telinga dapat mendengarkannya. Kerumunan tersebut segera mati setelah orang-orang bubar, dan karena itu kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara atau temporer. Kerumunan jelas tidak terorganisasikan. Ia dapat mempunyai pimpinan, akan tetapi ia tidak mempunyai sistem pembagian kerja maupun sistem pelapisan sosial. Artinya, pertama-tama adalah bahwa interaksi di dalamnya bersifat spontan dan tidak terduga. Serta kedua, artinya adalah bahwa orang-orang yang hadir dan terkumpul mempunyai kedudukan sosial yang sama. Identitas sosial seseorang biasanya tenggelam apabila orang yang bersangkutan ikut serta dalam suatu kerumunan. Seorang guru, mahasiswa, pedagang, pegawai, dan lain sebagainya yang sama-sama menunggu bis mempunyai kedudukan yang sama. Demikian pula apabila orang-orang tersebut melihat beraksinya seorang tukang obat sedang antre karcis bioskop menunggu giliran diperiksa dokter, dan sebagainya. Suatu kerumunan mudah sekali beraksi oleh karena individu-individu yang berkumpul mempunyai satu pusat perhatian dan keinginan-keinginan mereka akan tersalurkan dengan mengadakan suatu aksi. Orang-orang dalam kerumunan tadi akan mudah sekali meniru tingkah laku orang-orang lain yang sekerumunan, dan tingkah laku tadi mendapat dorongan dari semuanya. Puncak aksi-aksi tersebut akan dilalui apabila secara fisik mereka sudah lelah dan tujuan bersamanya tercapai. Kadangkala sumber sugesti untuk berbuat datang dari individu tertentu yang berada dekat pusat perhatian kerumunan tersebut. Sugesti yang berlawanan dengan pusat perhatian tidak akan diacuhkan. Untuk membubarkan suatu kerumunan, diperlukan usaha-usaha untuk mengalihkan pusat perhatian. Hal itu dapat dilakukan misalnya dengan mengusahakan agar individu-individu sadar kembali akan kedudukan dan peranan yang sesungguhnya. Usaha-usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan menakuti mereka, seperti misalnya suatu demonstrasi. Kadang-kadang dibubarkan dengan gas air mata atau dengan tembakan-tembakan senjata api dan lain-lain. Seringkali dapat pula diusahakan untuk memecah belah pendapat umum kerumunan tersebut, sehingga terjadi pertentangan antara mereka sendiri. Individu-individu yang merupakan suatu kerumunan berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Hal ini bukanlah berarti bahwa sama sekali tak ada suatu sebab mengapa mereka itu berkumpul. Seringkali terjadi bahwa yang menjadi sebab mengapa adalah karena orang-orang yang mempergunakan fasilitas-fasilitas yang sama dalam memenuhi keinginan pribadinya. Misalnya membeli karcis kereta api untuk bepergian, antre karcis bioskop,
memesan makanan pada kafetaria sekolah pada waktu istirahat, menonton pertandingan sepak bola di stadion, melihat konser, dan lain-lain. Semua itu terjadi sebagai penyaluran keinginan ataupun ketegangan yang terdapat di dalam diri seseorang. Bahkan, kerumunan terjadi karena seseorang ingin meniru perbuatan-perbuatan orang lain yang kemudian diikuti lagi oleh orang lain yang menyaksikannya. Sering dikatakan bahwa kerumunan timbul dalam celah-celah organisasi sosial suatu masyarakat. Sifatnya yang sementara tidak memungkinkan terbentuknya tradisi dan kebudayaan yang tersendiri. Alat-alat pengendalian sosial juga tidak dipunyainya karena sifatnya yang spontan. Bahkan, norma-norma dalam masyarakat sering membatasi terjadinya kerumunan. Masyarakat-masyarakat tertentu melarang atau membatasi diadakannya demonstrasi. Ada pula usaha-usaha preventif dalam terjadinya panik di antara penonton-penonton pertandingan-pertandingan olahraga apabila terjadi suatu hal dan lain sebagainya. Memang suatu kerumunan yang sudah beraksi mempunyai kecenderungan untuk merusak. Kerumunan lebih suka merusak daripada membangun sesuatu. Pendeknya, banyak bukti-bukti bahwa kerumunan dianggap sebagai gejala sosial yang kurang disukai dalam masyarakat-masyarakat yang teratur. Akan tetapi sebaliknya, kerumunan juga dapat diarahkan pada tujuan-tujuan baik, seperti misalnya yang dilihat pada kumpulan manusia yang menghadiri suatu khotbah keagamaan. Dengan demikian, secara garis besar dapat dibedakan antara pertama, kerumunan yang berguna bagi organisasi sosial masyarakat, serta yang timbul dengan sendirinya tanpa diduga sebelumnya, serta keduanya, pembedaan antara kerumunan yang dikendalikan oleh keinginan-keinginan pribadi. Atas dasar pembedaan-pembedaan tersebut dapat ditarik suatu garis perihal bentuk-bentuk umum kerumunan sebagai berikut. A. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. 1. Halayak penonton atau pendengar yang formal, formal audiences, merupakan kerumunan-kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan. Akan tetapi sifatnya pasif. Contohnya adalah penonton-penonton film, orang-orang yang menghadiri khotbah keagamaan ekspresivisnya. 2. Kelompok ekspresif yang telah direncanakan, planned expressive group, adalah kerumunan yang pusat perhatiannya tak begitu penting, akan tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut, serta kepuasan yang dihasilkannya. Fungsinya adalah sebagai penyalur keterangan-keterangan yang dialami orang karena pekerjaannya sehari-hari. Contoh, orang yang berpesta, berdansa, dan sebagainya. B. Kerumunan yang bersifat sementara, casual crowds. 1. Kumpulan yang kurang menyenangkan, inconvenient aggregation, adalah orang-orang yang antre karcis, orang-orang yang menunggu bis, dan sebagainya. Dalam kerumunan itu, kehadiran orang-orang lain merupakan halangan terhadap tercapainya maksud seseorang. 2. Kerumunan orang-orang yang sedang dalam keadaan panik, panic crowds, yaitu orang-orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Dorongan-dorongan dalam diri individu-individu dalam kerumunan tersebut mempunyai kecenderungan untuk mempertinggi rasa panik. 3. Kerumunan penonton, spectator crowds, yang terjadi karena orang-orang ingin melihat suatu kejadian tertentu. Kerumunan semacam ini hampir sama dengan halayak penonton, akan tetapi bedanya adalah bahwa kerumunan penonton tidak direncanakan, sedangkan kegiatan-kegiatan juga pada umumnya tak terkendalikan. C. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum, lawless crowds. 1. Kerumunan yang bertindak emosional, acting mobs. Kerumunan-kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mempergunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena merasakan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau karena tak adanya keadilan. 2. Kerumunan yang bersifat immoral, immoral crowds, hampir sama dengan kelompok-kelompok ekspresis. Akan tetapi, bedanya adalah bahwa yang pertama bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat,
Contohnya adalah orang-orang yang dalam keadaan mabuk-mabuk. Bentuk-bentuk umum seperti di atas tidaklah lengkap dan sempurna. Lagi pula, suatu kerumunan mungkin mempunyai ciri-ciri dan beberapa bentuk kerumunan. 2. Publik. Berbeda dengan kerumunan, publik lebih-lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, seperti misalnya pembicaraan-pembicaraan secara pribadi yang berantai, melalui desas-desus, melalui surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Alat-alat penghubung semacam tadi lebih memungkinkan suatu publik untuk mempunyai pengikut-pengikut yang lebih luas dan lebih besar jumlahnya. Akan tetapi, karena jumlahnya yang sangat besar, maka tak ada pusat perhatian yang tajam, dan karena itu kesatuan juga tak ada. Setiap aksi daripada publik diprakarsai oleh keinginan individual, misalnya pemungutan suara dalam pemilihan umum. Dan ternyata bahwa individu-individu dalam suatu publik masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya, dan juga masih lebih mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi daripada mereka yang tergabung dalam kerumunan. Dengan demikian, tingkah laku pribadi daripada kelakuan publik didasarkan pada tingkah laku atau perilakuan individu. Untuk memudahkan mengumpulkan publik tersebut, dipergunakan cara-cara dengan menggandengkannya dengan nilai-nilai sosial atau tradisi masyarakat yang bersangkutan, ataupun dengan menyiarkan pemberitaan-pemberitaan baik yang benar-benar maupun yang palsu sifatnya.